Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, senyum kanan, senyum kiri, bahagia, Allahu Akbar. Teman-teman, selamat pagi. Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selalu diberikan kesehatan dan bisa bertemu kembali walaupun lewat video. Teman-teman, di sini Ustadz ingin sedikit mengingatkan diri sendiri dan juga mengingatkan teman-teman juga mengenai kalimat atau ucapan yang baik. Ya, dalam Islam itu kita diajarkan untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Nah, sebelum itu, Ustadz ingin mengajak teman-teman untuk bernyanyi terlebih dahulu. Ya, Ustadz mempunyai lagu baru yang berjudul lagu Kalimat Thayyibah. Barangkali di sini ada teman-teman yang sudah tahu lagu itu ya. Kalau misalnya sudah tahu, berarti kita harus bernyanyi bersama supaya lebih semangat. Ya. 1, 2, 3. Kalau ku senang, alhamdulillah. Kalau ku lupa, astagfirullah. Kalau berjanji, insya Allah. Kalau ku sedih, hasbunallah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Tahu lagu itu teman-teman? Masya Allah, lagunya begitu indah ya. Lagu tersebut bercerita tentang ucapan yang baik. Kalimat thayyibah itu apa teman-teman? Kalimat thayyibah adalah ucapan yang mengandung kebaikan dan juga kebenaran untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, dalam Islam kita selalu diajarkan untuk selalu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Salah satunya bisa dimulai dari diri sendiri teman-teman, yaitu dengan cara menjaga lisan kita. Hati-hati ketika kita berkata dengan orang lain, terutama dengan ayah ibu kita di rumah. Jadi teman-teman harus menjaga lisan kita agar tidak menyakiti orang tua kita. Karena apa? Ingat teman-teman, kalau lisan kita atau kita berkata yang buruk terhadap orang tua kita, maka kita termasuk orang-orang yang durhaka. Apakah ada teman-teman di sini yang mau menjadi anak yang durhaka? Jadi apa yang harus kita lakukan? Selalu menjaga ucapan kita. Bagaimana caranya? Dengan selalu mengucap kalimat thayyibah, kalimat yang baik-baik. Kalimat yang baik-baik dalam Islam itu apa saja sih teman-teman? Tadi di dalam lagu sudah disebutkan ya, ada ketika kita senang, kita harus bagaimana? Mengucapkan alhamdulillah. Iya. Kemudian ketika kita lupa tidak sholat, lupa tidak mengaji, atau lupa tidak murojaah, lupa tidak membantu orang tua, maka kita harus beristighfar, astagfirullahaladzim gitu. Kemudian ketika berjanji, kita harus selalu mengucap insya Allah ya. Dan ketika sedih, hasbunallah. Itulah yang dinamakan dengan kalimat thayyibah. Tapi di sini Ustadz ingin membicarakan 2 kalimat thayyibah. Apakah itu? Yang pertama, subhanallah. Apa teman-teman?
Subhanallah. Kalau orang muslim pasti tidak asing dengan kalimat tasbih. Subhanallah. Artinya apa? Maha suci Allah. Yang maknanya berarti kita takjub terhadap kebesaran Allah, terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini dekat dengan sebuah gunung yang sangat tinggi. Gunung apa? Ayo teman-teman. Gunung Slamet. Gunung Slamet bisa kita lihat ya, apakah gunung setinggi itu ada yang bisa menciptakan seperti itu selain Allah? Tentu tidak ada ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menciptakan sebuah gunung, apalagi gunung seperti Gunung Slamet yang tingginya sangat tinggi. Maka ketika kita melihat kebesaran Allah tersebut, kita harus mengucapkan apa? Subhanallah. Subhanallah. Begitu besar apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita melihat langit. Coba kita lihat langit, teman-teman. Dari ujung kanan, ujung kiri, atau dari arah utara ke selatan, timur ke barat, apakah teman-teman bisa melihat ujung dari langit? Tentu tidak bisa, teman-teman. Itulah yang dinamakan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengucapkan Subhanallah. Ya. Selanjutnya, kalimat thayyibah yang kedua yaitu Masya Allah. Masya Allah. Apa itu arti dari Masya Allah, teman-teman? Apakah ada yang tahu? Masya Allah artinya atas kehendak Allah. Itu kalau sesuai arti dari bahasa Arab. Masya Allah itu artinya atas kehendak Allah. Maknanya apa? Maknanya adalah semua yang terjadi di dunia ini, baik yang baik maupun yang kurang baik, itu semua atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, teman-teman ketika baru-baru ini ya sedang ada corona. Kemudian karena ada corona, sekolah menjadi bersekolah dari rumah. Nah, ketika kita bersekolah dari rumah, apakah itu kejadian yang baik atau kurang baik? Pastinya kalau teman-teman ingin sekolah atau berangkat ke sekolah, pasti itu adalah kejadian yang kurang baik. Nah, siapa yang berkehendak akan kejadian itu, akan adanya pandemi corona ini? Siapa lagi? Betul, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita menghadapi corona ini, kita mengucapkan Masya Allah. Begitu juga dengan ketika kita mendapatkan nilai yang baik. Berarti teman-teman itu juga harus mengucapkan Masya Allah, yang artinya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita alami di dunia ini, itu tak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kalimat thayyibah yang bisa kita ucapkan, teman-teman. Sangat gampang ya, kita kalau ingin bermanfaat bagi orang lain, bisa dengan selalu mengucapkan kalimat thayyibah. Salah satunya Subhanallah dan Masya Allah. Bisa juga ditambah dengan Astaghfirullah, Alhamdulillah, dan ketika memulai kegiatan juga diawali dengan Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan diakhiri dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, biasakan menjaga ucapan kita dengan cara selalu mengucap kalimat thayyibah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyukai orang-orang yang berucap dengan ucapan yang baik. Kalau teman-teman ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita mulai menggunakan kalimat thayyibah dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu ya teman-teman dari Ustadz. Mohon maaf kalau terlalu panjang, dan mohon maaf apabila banyak tutur kata Ustadz yang keliru dan tidak berkenan bagi teman-teman.
Ustadz sekian dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.